Dalam menjalin hubungan dengan negara lain, Indonesia tidak hanya berfokus pada diplomasi politik, tetapi juga memperkuat kerjasama di berbagai bidang, yakni bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Salah satu bentuk nyata dari diplomasi tersebut adalah pengembangan kerjasama di sektor pariwisata, yang kini menjadi sarana penting dalam memperkenalkan potensi dan juga citra bangsa Indonesia di dunia internasional. Thailand dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kunjungan wisatawan tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sementara Indonesia sendiri memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat luar biasa. Melalui kerjasama inilah, kedua belah negara dapat saling belajar dan saling mendukung satu sama lain dalam pengembangan destinasi wisata. Salah satu perwujudan dari kolaborasi tersebut adalah hubungan sister city antara kota Aceh di Indonesia dan kota Songkhla di Thailand. Kerjasama ini seharusnya dapat menjadi sebuah simbol persahabatan antar daerah yang berfokus pada promosi pariwisata, pertukaran budaya, dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Diharapkan, kolaborasi ini mampu memperkuat posisi Aceh sebagai gerbang wisata Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sekian. Dalam proposal kerjasama sister city antara kota Aceh dan juga kota Songkhla di Thailand, ada dua pertanyaan yang kami masukkan sebagai bagian dari rumusan masalah. Pertama, bagaimana memperkuat peran masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan potensi wisata berbasis Community Based Tourism atau CBT. Kemudian pertanyaan kedua, strategi apa yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat agar pengembangan CBT berkelanjutan secara ekonomi dan juga sosial. Sementara untuk tujuan, ada dua tujuan yang ingin kami capai. Pertama, tujuan umum untuk mengkaji dan memperkuat konsep community based tourism sebagai model pariwisata berkelanjutan. Yang kedua, tujuan khusus. Pertama, mengidentifikasi potensi sumber daya lokal. Kedua, menganalisis partisipasi masyarakat. Ketiga, merumuskan strategi pemberdayaan. Dan terakhir, memberikan rekomendasi kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Sekian. Oke, saya Jelan Tanjung. Nah, jadi konsep sister city itu adalah bentuk kerjasama resmi antara dua kota dari negara yang berbeda. Nah, awalnya tujuannya untuk menjalin persahabatan dan saling pengertian antar masyarakat. Tapi sekarang konsep ini tuh berkembang jadi konsep yang kerjasama yang lebih nyata dan saling menguntungkan. Misalnya itu di bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan sampai sosial. Nah, jadi lewat sister city, pemerintah daerah bisa berperan aktif dalam diplomasi internasional sambil memperkuat kesejahteraan masyarakatnya. Nah, dan juga di sini ada konsep city diplomasi. Nah, kalau city diplomasi itu lebih ke peran langsung kota. Nah, jadi dalam menjalin hubungan internasional. Nah, jadi kota bisa bertindak sebagai aktor diplomatik, nggak harus lewat pemerintah pusat. Hubungannya juga sifatnya tuh horizontal. Nah, jadi kayak artinya tuh setara dan bebas dari perbatasan kedaulatan. Nah, dalam konteks kerjasama Aceh dan Songkhla ini, konsep ini dipakai supaya kedua daerah bisa berinteraksi langsung, bertukar pengalaman, dan membangun koneksi tanpa harus terlalu formal seperti hubungan antar negara. Sebelum perkenalkan, saya Zaki Marcelino Arnik dengan ujian NIM 15. Di sini saya akan menjelaskan konsep Community Based Tourism atau CBT. Community Based Tourism atau CBT berfokus pada masyarakat lokal sebagai pelaku utama pariwisata. Artinya, masyarakat bukan cuma jadi penonton, tapi ikut terlibat dan mendapat manfaat langsung dari kegiatan wisata. CBT ini nggak cuma bicara soal ekonomi, tapi juga soal pelestarian budaya dan lingkungan. Prinsip utamanya ada 4, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Dengan CBT, diharapkan masyarakat bisa mandiri dalam mengelola potensi wisata mereka seperti budaya, kuliner, dan adat lokal. Berikut ada profil mitra kerjasama. Aceh dan Songkhla punya banyak kesamaan baik secara geografis maupun budaya. Aceh dikenal dengan wisata bahari, religi, dan budaya Islamnya. Sementara Songkhla di Thailand, di Thailand Selatan juga punya budaya Melayu sampai Islam yang mirip. Kedekatan ini
bikin kerjasama antara keduanya jadi relevan banget. Songkla juga sudah maju dalam promosi wisata dan punya sistem pariwisata yang kuat. Jadi Aceh bisa belajar dan berkolaborasi untuk memperkuat wisata halal dan lintas negara. Oke, lanjutin dari topik berikutnya, yaitu dari saya rencana program kerjasama antara Sabang maupun Songkla serta kebijakan implementasinya gimana, yang dari terutama mulai dari bidang prioritas dari kerjasama. Ada 3 bidang utama yang harus difokus. Yang pertamanya adalah pariwisata serta ekonomi kreatif. Bidang ini harus mengembangkan halal tourism serta wisata bahari. Yang kedua atau bidang keduanya itu pendidikan serta kebudayaan melalui dari pertukaran pelajar, pelestarian budaya Melayu dan Islam, dan pelatihan SDM. Dan yang ketiga atau bidang ketiga yaitu perdagangan dan investasi. Contohnya fokus pada promosi berbagai produk UMKM serta memperluas kerjasama lintas atau kerjasama bisnis lintas wilayah yang lewat melalui business matching dan juga trade expo. Selain itu juga ada promosi wisata bersama, lalu pameran budaya, lalu pelatihan pariwisata, dan bahkan pengembangan jalur wisata lintas negara untuk Sabang maupun Songkla. Selanjutnya yaitu bagian mekanisme implementasi yang untuk menjalankan semua program tadi itu tersebut harus dibentuk yang namanya community bersama Aceh maupun Songkla, yang komite ini berfungsi sebagai koordinator utama dari seluruh kegiatan ini. Ya, kemudian akan dibuat rencana aksi tahunan yang dikawal oleh KBRI Bangkok dan juga Kemenlu RI atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, supaya program ini tetap berjalan sesuai arah kebijakan nasional masing-masing. Dari sisi pendanaan, kita akan menggunakan skema co-founding, yang artinya pendanaan ini dilakukan bersama pemerintah, pihak swasta, dan berbagai lembaga internasional, supaya program ini bisa lebih efisien dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Dan yang terakhir, setiap tahun yang tadi saya bicarakan akan dilakukan yang namanya evaluasi untuk menilai hasil sekaligus juga memastikan keberlanjutan kerjasama ini dalam jangka panjang. Jadi kalau dari melalui kerjasama tadi, kita tidak hanya ingin memperkuat hubungan sosial dan budaya, tapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang saling menguntunggi bagi Sabang maupun Songkla. Ya. Hai, aku Sri Dona Nurdiana, Undium 203. Manfaat kerjasama. Yang pertama, manfaat bagi negara dan daerah. Yang pertama, memperkuat posisi Aceh sebagai pintu gerbang pariwisata negara Indonesia. Lalu yang kedua, memperluas hubungan diplomatik dan investasi antar lintas negara. Bagi masyarakat dan lokal, yang pertama peluang bagi UMKM dan ekonomi kreatif. Lalu yang kedua, peningkatan kapasitas